itu bukan menjadi beban kita istilahnya, karena kita udah terbiasa, yakin di situ. Kita tidak merasa terbebani, tapi mohon dengan sangat pada umat Hindu khususnya yang ada atau mengetuk hati para dermawan, sudikah kiranya untuk menyisihkan istilahnya dana-dana sedikit untuk punya ke Pura Sarirejo, yaitu Pura Widya Brahma yang berada di Dusun Sarirejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, kali ini kita berada di Dusun Sarirejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tepatnya di Pura Widya Brahma, di mana hari ini sedang melaksanakan persembahyangan Kliwon ya lur, karena hari ini tepat Selasa Kliwon, tapi karena kita sudah terlambat dari umat yang hadir di sini, kita hanya sekeluarga aja ya lur, dipimpin oleh Pak Mangguari, karena memang jarak dari rumah kita lumayan jauh, ada sekitar 5-7 kilo. Dan untuk besok ada persembahyangan purnama juga ya lur, karena di setiap Kliwon purnama ataupun tilem di Pura Widya Brahma Sarirejo ini melaksanakan kegiatan rutin persembahyangan ya lur. Untuk hari ini Kliwon dan untuk besok adalah Purnomo. Dan saya akan mereview bagaimana kondisi dari Pura Wana Widya Brahma ini setelah banyak ditemukan lagi artefak-artefak kuno, walaupun dalam bentuk serpihan, tapi di sini ini bisa kita lihat sebuah arca kaki ya lho. Sebuah kaki arca kaki. Ini baru ditemukan, dan juga ditemukan bentuk arca-arca yang lain kecil-kecil di sana itu di depan. Mungkin untuk lebih jelas nanti kita review ke depan ya lur, karena kita mau sembahyang dulu. Oke lur, hari ini kita berada di Pura Widya Brahma Dusun Sarirejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia Raya. Dan seperti di video yang lalu ya lur, bahwa di Sarirejo ini terdapat 2-3 kakak umat Hindu yang sekarang sudah bertambah lagi satu generasi lur. Nah, ini generasi baru dari Mas Wayan sama Mbak Ega, asli Jawa Deles. Jadi jangan dibilang ini Bali ya lur, ini memang umat Hindu Jawa asli, umat Jawa Tulen. Dan banyak sekali di bulan-bulan mendatang kegiatan di Pura Widya Brahma ini, termasuk melaspas di bulan 7 dan Piedalan. Tapi untuk lebih jelas nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala sukunya, Bapak Bukori. Dan untuk diketahui ya lur, ini hari ini sembahyang Kliwon loh, sudah ada yang punya 200.000. Jadi kita gali dana seperti ini dari umat-umat sini untuk kepentingan-kepentingan di pura ini. Memang umat setiap Kliwon, setiap purnama itu dengan tulus sukarela mengumpulkan punya-punya seperti ini. Dan entah ini sudah berjalan berapa tahun, yang jelas keberadaan umat
di Sarejo ini memang belum tersentuh oleh bantuan dari luar ya, dari pihak pemerintahan ataupun terutama dari saudara dari Bali, memang belum pernah menyentuh. Oke lor, kita lebih jelasnya langsung ngobrol dengan kepala suku dari umat Hindu Karangtengah, desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ini, tepatnya di Pura Widya Brahma. Nah, ini perkenalkan, ini Pak Kepala Suku, Pak Buk, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan Pak Buk, asmine. Om Swastiastu. Om Anu Badra Gatau yang Jogja, Om Anu Sudam. Saya di sini sebagai sebagai pengurus Parisade Hindu Dharma Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan kita mulai jadi pengurus itu kalau nggak salah mulai tahun 76 sampai sekarang belum pernah diganti, belum ada yang ganti. Memang karena keberadaan umat, karena memang ya keadaan umat di sini itu terus terang sekarang tinggal 3 kakak yang masih utuh, tapi yang 3 itu ya single parent atau janda. Kalau dulu memang ya tahun 70 ke bawah lah, ya tahun 80 ke bawah itu memang terus terang kurang lebih ada 60% lah dari total penduduk Sarejo. Berarti banyak Pak Buk. Ya memang banyak sekali di sini. Makanya kan sebetulnya ya kita selalu menghimbau kepada umat Hindu umumnya, marilah kita seperti kita punya keyakinan di Hindu itu, kita mohon dengan sangat untuk mempelajari ajaran-ajaran yang ada di Weda, supaya umat Hindu itu memahami dan mengerti. Jadi kalau bisa memahami dan juga dimengerti dan bisa melaksanakan, nah itu terus terang menurut pemikiran saya itu bisa menambah keseradaan kita untuk menjalankan ajaran-ajaran agama. Tanpa itu saya rasa ya tetap jalan, tapi jalannya kurang begitu kuat atau mantap lah. Jadi masih mudah dirongrong dari luar gitu. Ya memang terus terang karena kita belum paham. Jadi kalau belum paham itu kan ya yakin ada. Keyakinan dalam hati itu ada. Tapi untuk pemahaman di dalam acaranya itu kan memang ya kalau saya boleh mengatakan ya memang perlu diperdalam lagi. Supaya apa? Supaya keseradaan kita makin lama makin kuat. Kalau kita udah kuat, kita udah istilahnya udah memahami, itu terus terang rasa kesadaran kita beragama itu makin tinggi. Suatu contoh, kalau kita udah memahami dan kesadaran kuat, untuk ke persembahyaan ke pura, ada acara kliwonan atau purnama atau hari-hari suci yang lain, itu saya rasa mungkin ya tambah guyup, karena kita sudah ngerti, sudah paham, keyakinannya itu sudah kuat. Jadi kalau kita tidak menjalankan ajaran atau kewajiban kita merasa ya kita berdosa, karena kita udah yakin bahwa kita itu di Hindu kan begitu. Jadi kalau kita udah memahami atau itu kalau istilahnya ajaran-ajaran itu, suatu contoh kita itu begini. Jadi kita untuk dana punya. Nah, untuk dana punya itu sebetulnya kan sangat perlu. Karena apa? Dana punya itu salah satu untuk penopang kita sebagai umat beragama. Jadi terus terang tanpa punya dari umat-umat yang ada ini, ya terus terang menurut pemikiran saya untuk kelancaran atau kemajuan
kita sebagai beragama Hindu ya mungkin ya agak lamban. Bukannya kita tidak maju enggak, tapi ya agak lambat. Karena di setiap hal di pura itu kan memang membutuhkan biaya Pak Buk ya. Oh iya, Terutama ya dari hal yang paling kecil dupa pun kita harus belikan gitu. Ya, itu memang kita sebagai umat Hindu, kita mengadakan persembahyangan atau upacara apapun itu kan pakai sarana. Ya memang di dalam ajaran itu memang kadang-kadang diterangkan kita kalau tidak ada apa-apa pakai bunga, tidak ada bunga itu menurut pemahaman kita pun bisa pakai bunga hati. Itu ada memang keterangan di Weda Parikrama ada. Itu kalau kesemuanya nggak ada kita pakai bunga hati itu bisa. Jadi kita konsentrasinya ya di hati. Kita hati merupakan padmasana kita, tempat tangannya yang widi, ya hati tetap kita konsentrasinya berfokus pada itu. Nah, makanya kalau tanpa pemahaman atau belajar begitu kan terus terang menurut pemahaman saya kemajuan Hindu ya sulit berkembang ya. kurang apa ya, kurang berjalan. Gitu. Oke Pak Buk, ini karena yang saya dengar untuk bulan-bulan depan ini kan banyak sekali acara di kegiatan di Pura Widya Brahma ini. Mohon dijelaskan kegiatan apa Pak Buk? Mungkin nanti saudara sedulur umat yang di luar Kediri, khususnya di Kediri ini bisa memahami dan paling tidak membantu gitu loh. Karena mengingat keberadaan dari umat di sini cukup dari sisi jumlah cukup kecil, jadi dengan upacara-upacara yang ke depan yang mungkin banyak sekali ini bisa mengetuk sedulur-sedulur yang ada di luar Kediri ini Pak Buk. Mohon Pak Buk dijelaskan kegiatan apa saja. Ya, terima kasih dari Kandangan TV yang mana kita juga bersyukur sekali umat kita ya ada yang berkecimpung di Kandangan TV. Mudah-mudahan Kandangan TV selalu berjaya di udara dan juga atas istilahnya karma-karma yang baik itu yang dewasa selalu memberikan sinar yang suci, menjadikan istilahnya keadaan keluarga masukat itu yang menjadi Kandangan TV kan masukat dan keluarga supaya diberikan ayam, tentrem, damai dan murah rezeki. Itu tadi pertanyaan dari masukat ya masalah kegiatan-kegiatan. Itu memang terus terang Pura Widya Brahma tiap kegiatan ya pertama Kliwon Purnama dan bulan 7 ya Purnama Kasa itu memang Pura Widya Brahma itu selalu mengadakan yang dinamakan odalan. Nah, odalan itu yang terus terang ya kita sebagai umat Hindu yaitu tadi kita jelaskan, kita setiap upacara apapun kita pakai sarana ya banten itu ya memang itu bukan menjadi beban kita istilahnya karena kita udah terbiasa yakin di situ. Kita tidak merasa terbebani, tapi alangkah baiknya kalau kita selalu ya mohon dengan sangat pada umat Hindu khususnya yang ada di Kabupaten Kediri umumnya juga untuk meluaskan yaitu untuk seluruh Nusantara dan mudah-mudahan yang widiwasa selalu memberikan sinar suci atau mengetuk hati para dermawan sudikah kiranya untuk menyisihkan istilahnya dana-dana sedikit untuk punya ke Pura Sarirejo yaitu Pura Widya Brahma yang berada di Dusun Sarirejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Karena apa? Saya sebagai pengurus
memberanikan diri untuk mengutarakan hal-hal semacam itu, karena yang jelas umat Hindu untuk wilayah Kandangan Barat terus terang yang masih mampu untuk bertahan cuma yaitu di Pura Widya Brahma yang berada di Sarejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang umatnya sekarang kalau nggak salah tinggal 3 kakak dan yang janda 3, yaitu sebagai pengempon atau istilah yang merawat keberadaan pura-pura yang ada di sini. Karena itu kita mohon dengan sangat mudah-mudahan para dermawan selalu terketuk hatinya untuk istilahnya memberikan punya-punya ke Pura Widya Brahma untuk melestarikan atau untuk istilahnya melancarkan kita sebagai pengempon, karena semua itu tidak bisa lepas dari dana. Selain kegiatan piodalan di upacara di Pura Widya Brahma ini, kegiatan apa lagi Pak Bu? Karena di Sarejo ini ada 2 tempat, 2 pura, yang satu Patirtaan itu, ya, yang lainnya sudah dibebaskan dan ya. Selain kegiatan piodalan ini, kegiatan apa lagi Pak Onggo? Oh ya, makasih Pak Mas Sukat. Terus terang bulan 7 atau Purnama Kasa itu acara piodalan Pura Widya Brahma, dan besok bulan 8 itu rencana itu umat Hindu Sarejo Karangtengah ini mengadakan melaspas Patirtan yang ada di Gua Ketek atau Gua Subali. Ya, yang mana gua itu istilah Patirtan itu ya terus terang ada salah satu umat yang memberikan donatur untuk membebaskan lahan-lahan itu. Terus terang kita juga terima kasih pada pihak donatur, yang mudah-mudahan yaitu tadi berdoa kita mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, umur panjang dan banyak rezeki, ketentraman, kebahagiaan itu. Maka dari itu acara pelaspas di Pura Patirtan itu rencananya itu yang muput ya. Yang muput itu direncanakan Idanabe dari Bali. Itu ini menurut rencana itu begitu. Ya mudah-mudahan kita mohon restu dari umat Hindu keseluruhannya. Mudah-mudahan nanti acara melaspas Patirtan yang ada di Patirtan Gua Ketek atau Gua Subali itu bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan itu berguna dan ada manfaat untuk umat Hindu khususnya dan umumnya, ya untuk seluruh umat manusia yang ada, dan juga istilahnya ingin juga melestarikan Patirtan yang ada. Masalah Patirtan itu terus terang ada hubungannya dari peninggalan dari leluhur dulu. Makanya kita sebagai orang Jawa itu memang merasa punya tanggung jawab atau kewajiban untuk melestarikan peninggalan dari leluhur kita itu. Jadi mudah-mudahan nanti sehabis melaspas piodalan atau melaspas Patirtan itu dengan keadaan mudah-mudahan lancar, saya itu ya mudah-mudahan dari pihak manapun juga mohon ya itu tadi untuk melestarikan itu juga kita tidak menutup kemungkinan tetap memerlukan dana punya. Ya kita menghimbau kepada umat Hindu dan umat keseluruhannya ya dengan harapan partisipasi
saudara-saudara memang sangat kami harapkan karena di sini terus terang umatnya tinggal 3 kakak yang masih utuh, ya 3 kakak memang ganda begitu. Matur nuwun Pak Bu. Bincang-bincang kita ini semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi berita untuk saudara dan sedulur yang ada di luar Kediri bahwa di Kandangan Barat, tepatnya di Dusun Sarirejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan ini yang masih tersisa di Kandangan Barat ini Pak Bung. Jadi benteng terakhir di Kandangan. Karena di lain daerah sudah tidak ada lagi Pak Bung. Dan untuk diketahui bahwa lokasi dari Pura Widya Brahma ini berdekatan dengan Candi Surawana, Candi Tegowangi, dan sekaligus patirtaan Gua Ketek atau Gua Subali yang memang berusaha untuk tetap dilestarikan oleh umat Hindu Sarirejo ini Pak Buge. Dengan keberadaan Pelinggih, dibangun Pelinggih dan pembebasan lahan. Jadi karena pembangunan Pelinggih ini sudah lama Pak Bung, sejak dari tahun berapa nih? Tahun 2019. 2019 ya. Sampai hari ini belum dilaspas. Jadi dengan harapan di bulan Agustus ini setelah upacara biodalan, umat di sini bisa melaksanakan pemelaspasan sehingga Pelinggih yang ada di Pura Patirtaan Gua Ketek atau Gua Subali ini benar-benar secara niskala ini bisa benar-benar disucikan gitu, sehingga bisa memberi vibrasi positif untuk keberadaan umat di sini dan khususnya dan warga Karangtengah ini pada umumnya. Oke, matur nuwun Pak Bu. Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih. Semoga tayangan video ini bisa memberi manfaat, dan jangan lupa nantikan tayangan-tayangan video dari Kandangan TV berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya.